Duduk bareng Lisa. Halo sahabat Radaya, bertemu lagi di Duduk bareng Lisa. Kali ini saya bersama Mbak Azahra, Mbak Lestari Azahra. Dia adalah seorang konsultan spiritual ya Mbak ya. Dan udah punya pengalaman yang lama ya Mbak ya. Nah kita hari ini akan membahas tentang guna-guna menurut Islam. Nah karena Mbak Zahra ini adalah pakar spiritual Islami ya, kita harus bertanya nih. Guna-guna kita, dan kemarin terakhir ada kasus juga nih Mbak di Kudus ya. Itu ada kasus yang sangat menggemparkan ya, viral ya, itu. Nah menurut Mbak Zahra ini mengenai orang yang menggunakan guna-guna untuk memikat hati seseorang ini gimana sih Mbak? Guna-guna ini kan guna-guna identik dengan pelet ya dan mempunyai unsur stigma negatif di masyarakat. Jadi masyarakat ini melihat pelet itu sebuah negatif, di mana orang melakukan itu untuk meluluhkan hati seseorang dengan mantra-mantra khusus, dengan ada yang juga menggunakan kemenyan seperti itu, ya kan? Ada yang parahnya menggunakan jin seperti itu, dikirim ke orangnya, kan ada yang Nah di dalam Islam kan ini tentunya nggak boleh ya Mbak ya, nggak boleh. Jadi memang kalau untuk kita meluluhkan hati seseorang, alangkah baiknya dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang jangan sampai itu merugikan orang lain, apalagi diri kita sendiri. Jadi pikirkanlah terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal negatif seperti guna-guna yang tadi, yang pelet seperti itu, menggunakan kemenyan atau jin, itu nggak boleh lah. Karena di Islam juga kita tahu ya, ketika kita berteman atau menggunakan jin sebagai apa ya, bekerja sama ya, istilahnya bekerja sama dengan jin itu kan kita jadi apa ya, emang gak dibolehkan ya dalam Islam ya, diharamkan juga ya kayak gitu. Nah sebenarnya apa sih Mbak yang menyebabkan orang itu menggunakan guna-guna ini? Banyak ya Mbak ya, salah satu contoh cerita ya, pasti orang ada tujuan baik dan negatifnya. Nah saya ambil cerita yang negatif ya ini. Contoh ada orang, ada orang cowok, dia suka sama cewek. Awalnya ini dia mendekatinya secara baik-baik, secara lembut gitu kan. Nah si cewek ini emang dari dalam dasarnya aja udah nggak suka ya. Pasti ada kata dia ada di mana di saat dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti si cowok ini. Iya apa sih, dekil gitu kan, pelit, miskin seperti itu. Contohnya yang seperti itu. Nah memang semua orang ada yang sabar di perlakuan seperti itu. Nah ada juga yang nggak terima. Nah di contoh yang saya ini itu kebetulan si cowoknya ini yang nggak terima. Wah awas ya nanti kamu pelet gitu kan. Contohnya seperti itu. Bakal bertekuk lutut terus tak tinggalin gitu intinya gitu. Ya Allah, itu jahat ya. Iya kan contohnya ya. Contohnya. Nah itu juga bisa membuat orang itu melakukan guna-guna agar dia juga takluk kita terus ditinggalin. Nah itu juga karena itu ini ya berniat negatif sama orang lain ya. Awalnya ini udah ada tujuan baik, ingin serius, tapi malah diperlakukan seperti itu, disakiti dengan perkataan yang kasar. Nah dia nggak terima, itu yang menyebabkan dia melakukan seperti itu, melakukan guna-guna seperti itu. Nah ada lagi contoh yang positifnya, misal cewek ini awalnya memang nggak baik ya, nakal lah, contoh ya Mbak. Nah ada cowok yang ingin merubah dia untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah itu juga ada yang seperti itu. Tapi dengan cara guna-guna itu tadi ya. Tapi dengan cara yang baik. Saya sarankan untuk menggunakan cara yang baik, jangan melakukan yang pelet seperti itu. Berarti positif ini tidak menggunakan guna-guna ya? Iya. Dengan mungkin usaha yang lebih baik lagi agar caranya aja yang nggak menggunakan guna-guna ini tadi ya. Nah sebenarnya dampak guna-guna ini kan tahu ya Mbak, pasti ke negatif ya Mbak ya. Nah apa aja sih Mbak dampak bagi orang yang terkena guna-guna gitu? Dampaknya ya mungkin bisa membahayakan ya Mbak ya. Kalau misalkan dia caranya ini menggunakan hal-hal yang negatif seperti mengirimkan jin ke dalam tubuhnya. untuk bisa suka, untuk bisa jadi gila-gila gitu kan. Itu nanti akan hilang
kendalinya. Dia akan kalau misalkan ingin ketemu ketemu si cowok itu, dia nggak ketemu sehari, dia pasti pengen ketemu terngiang-ngiang di kepala ya. Bayang terus. Nah kalau nggak ketemu dia kayak rasa gila gitu, Gila sendiri ya. gitu. Dan itu juga bikin stres juga ya, iya dong. tekanan batin ya. Padahal iya pasti ini gak sih Mbak, kan itu kan kalau guna-gunakan istilahnya itu hanya pikiran ya, iya gak sih? Atau memang dari hati juga yang berpengaruh? Iya, suka dari pikiran terus ke hati juga bisa. Oh gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya kadang kan orang nggak suka ya, terus kena guna-guna kan jadi suka gitu ya. Otomatis kan ada unsur keterpaksaan gitu ya Mbak ya. Kalau iya sih, kalau misalkan dia ini dipelet, dia kan nggak sadar Mbak. Oh iya. Dia kan nggak sadar, jadi nggak ada unsur keterpaksaan seperti itu, nggak terkendali nantinya. Oke, karena memang udah diatur, ya udah semuanya ikut gitu ya. Oke, jahat ya. Nah kalau Mbak Lisa sendiri menganggap guna-guna itu gimana? Iya, kalau menurut saya sih nggak bagus ya, karena gini, itu istilahnya kayak memaksakan orang lain untuk menyukai orang lain gitu loh. Karena itu sebenarnya adalah kebebasan orang untuk menyukai seseorang ya. Dan ketika menggunakan guna-guna pasti nantinya, menurut aku sendiri itu nantinya tuh pasti bakal ada masalah. Iya pasti. Karena itu bukan alami secara alamiah bukan gitu. rasa yang murni dihadirkan oleh Allah. Iya, seperti itu. Terus ciri-ciri orang yang terkena guna-guna itu apa Mbak menurut Mbak Lestari? Dia sering susah tidur. Dia sering melamun, dia juga sering mimpi buruk. Mimpi kayak yang menakutkan. Ada juga mimpi seperti dia mimpi simbol-simbol syaitan. Kayak seperti cicak, ular, anjing, seperti itu. Dia sering banget bermimpi seperti itu. Tapi kita banyak orang yang menganggap kalau mimpi ular itu bakal ketemu jodohnya, bakal nikah gitu. Itu sebenarnya nggak benar sih Mbak. Masa iya ada nenek umur 80 tahun mimpi ular gitu. Ya. Masa iya besoknya dia ketemu jodohnya dan nikah kan guys? Iya. Gitu, itu juga ini ya, tanda buruk juga ya kalau misalnya ular gitu. Tapi saya sering loh Mbak kena mimpi ular. Iya. Tapi kan nggak diimbangi dengan membayangkan seorang. Enggak. Berarti kalau misalnya untuk mimpi yang kayak mungkin cicak, ular, anjing dan lain-lain dan diimbangi dengan seseorang ya. Iya, pokoknya dan orangnya itu ya. Iya, melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, yang tidak biasanya Mbak Lisa lakukan seperti itu gitu. Oke, itu jadi ciri-ciri. Selain itu Mbak, selain mimpi melamun ada nggak Mbak? Mungkin itu aja. Lebih seringnya ya itu tadi. Oke. Nah, serem ya kalau kayak gitu ya. Terus Mbak, gimana sih Islam memandang orang yang melakukan guna-guna ini? Gini, jatuh cinta kan hak semua orang yang tapi alangkah baiknya jika kita kalau misalkan ingin membuat orang itu jatuh cinta kepada kita, ingin kembali lagi ke kita, alangkah baiknya dengan menggunakan cara yang benar. Kalau dengan guna-guna seperti itu, pelet tadi, otomatis kan itu di Islam tidak diperbolehkan. Dan saya sangat menekankan untuk tidak melakukan itu gitu. Bahaya juga untuk diri kita sendiri maupun orang lain seperti itu. Iya.